Ketika ketimpangan ekonomi semakin nyata, Karl Marx muncul dengan ide revolusionernya, yaitu teori ekonomi sosialis. Sebuah pemikiran yang tidak hanya menantang kapitalisme, tetapi juga membawa atau inspirasi perubahan besar di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 kelas D Ekonomi Pembangunan 2023 akan membahas mengenai salah satu tokoh ekonomi sama kaitannya dengan ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah sistem atau aliran yang menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi dan distribusi kekayaan yang adil. Sistem ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan. Karl Marx adalah tokoh utama yang mengembangkan gagasan ini dengan kritiknya terhadap kapitalisme dan visinya terhadap sosialisme. Biografi Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Prusia pada 5 Mei 1818 dari keluarga kelas menengah. Ia meraih gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin pada 1841 yang dipengaruhi oleh Hegel dan Feuerbach. Di Paris, Marx bertemu Friedrich Engels dan bersama menulis The Communist Manifesto yang menyerukan revolusi pekerja. Karya puncaknya yaitu Das Kapital pada tahun 1867, mengkritik kapitalisme dan mengungkapkan konsep eksploitasi ekonomi. Marx menghabiskan hidupnya dengan penelitian mendalam meski sering sakit hingga meninggal pada 17 Maret 1883 di London. Selanjutnya yaitu ada kontribusi pemikiran ekonomi Karl Marx. Yang pertama yaitu ada model eksploitasi kapitalisme ala Marx. Dalam Kapital yang diterbitkan pada tahun 1867, Marx mengembangkan kritik mendalam terhadap kapitalisme, menyoroti bahwa sistem ini pada dasarnya mengeksploitasi buruh untuk keuntungan kapitalis. Ia berargumen bahwa nilai lebih yang dihasilkan dari kerja buruh yang tidak dibayar sepenuhnya menjadi sumber keuntungan bagi pemilik modal. Ia juga menunjukkan bahwa kontradiksi dalam sistem kapitalisme seperti krisis ekonomi dan ketidakadilan sosial akan menyebabkan keruntuhan sistem itu sendiri. Yang kedua yaitu ada teori nilai kerja. Dalam teori ini, pada sistem kelas Ricardo, dikatakan bahwa buruh memainkan peran kritis dalam menentukan nilai. Menurut Marx, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya, dengan upah buruh seringkali lebih rendah dari nilai yang mereka hasilkan. Hal ini menciptakan nilai lebih, yaitu selisih antara nilai jual barang dan biaya produksi yang menjadi sumber keuntungan bagi kapitalis. Ia juga menyoroti alienasi pekerja akibat eksploitasi dalam sistem ini, di mana pekerja terasing dari hasil kerjanya dan lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu ada teori nilai surplus. Dalam teori ini, Marx menyebutkan profit dan bunga itu sebagai nilai surplus. Ia berpendapat bahwa profit dan eksploitasi dapat dinaikkan dengan memperpanjang hari kerja dan mempekerjakan perempuan dan anak-anak dengan upah yang lebih rendah ketimbang lelaki dewasa. Kemudian, mesin dan kemajuan teknologi menurutnya hanya menguntungkan kapitalis, bukan tenaga kerjanya atau buruhnya. Marx mengatakan bahwa buruh seharusnya menerima nilai penuh dari produk yang mereka hasilkan. Pemilik tanah yang mendapatkan sewa dan kapitalis yang mendapatkan profit dan bunga mengeksploitasi buruh dan merampas hasil kerja mereka. Selanjutnya yaitu sosialisme revolusioner. Nah, Karl Marx menuliskan arah revolusioner ini dalam buku The Communist Manifesto pada tahun 1848. Di dalam buku ini terdapat 10 program revolusioner. Yang pertama adalah penghapusan pendapatan yang progresif atau bertahap. Yang kedua adalah pajak pendapatan yang progresif atau bertahap. Yang ketiga adalah penghapusan semua hak warisan. Yang keempat adalah penyitaan properti dari semua imigran dan pemberontak. Yang kelima adalah sentralisasi kredit di tangan negara dengan menggunakan bank nasional dengan modal negara dan monopoli eksklusif. Yang keenam adalah sentralisasi alat-alat produksi dan alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara.
Yang ketujuh adalah perluasan pabrik-pabrik dan alat-alat produksi milik negara. Yang kedelapan adalah kewajiban yang setara bagi semua untuk bekerja. Yang kesembilan adalah kombinasi antara agrikultural dengan industri manufaktur. Yang ke-10 adalah pendidikan yang gratis bagi semua anak-anak di sekolah publik. Teori Karl Marx selanjutnya yaitu menurunnya profit dan akumulasi kapital. Nah, di dalam teori ini Karl Marx memandang mesin dan teknologi secara negatif karena berkaitan dengan eksploitasi buruh. Akumulasi kapital akan terus bertambah guna menghadapi persaingan dan menjaga agar upah tidak naik. Karena upah ini tidak naik, para buruh menjadi semakin menderita karena kemampuan membeli barang konsumen semakin menurun dan semakin banyaknya pengangguran di Industrial Reserve Army. Atau Industrial Reserve Army sendiri yaitu tersedianya surplus tenaga kerja atau tenaga kerja cadangan. Nah, teori selanjutnya yaitu teori Karl Marx tentang pembangunan ekonomi, yang mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sejarah perkembangan masyarakat, yang mana sejarah perkembangan masyarakat ini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah masyarakat primitif komunal, yang kedua adalah masyarakat perbudakan atau slavery, yang ketiga adalah masyarakat feudal, keempat adalah masyarakat kapitalis, dan yang kelima adalah masyarakat sosialis. Nah, bagian kedua yaitu runtuhnya sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, Karl Marx memiliki sifat pesimis karena kapitalisme sendiri tidak hanya akan mengalami stagnasi atau tidak berjalan, tetapi juga akan mengalami keruntuhan karena disebabkan oleh perkembangan kapitalisme itu sendiri. Nah, bagian ketiga yaitu proses perkembangan ekonomi. Proses perkembangan ekonomi yang memegang peranannya adalah adanya nilai tambah atau surplus value. Jadi ketika ada nilai tambah, perekonomian akan berkembang. Maka perkembangan ekonomi tersebut disebabkan karena keadaan perekonomian mampu menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tenaga kerja, nilai bahan dasar, dan bahan produksi. Kritik terhadap Karl Marx. Yang pertama, masalah transportasi. Marx percaya bahwa dalam masyarakat sosialis, kekuasaan yang diambil oleh buruh dan kapitalis yang membuat mereka kehilangan kekuasaan. Namun tidak jelas bagaimana transportasi ini akan terjadi dan bagaimana akan bekerja. Yang kedua, peran penting kapitalis dan entrepreneur. Marx menganggap kapitalis dan entrepreneur sebagai kelas yang memanipulasi buruh dan mempertahankan kekuasaan mereka melalui eksploitasi. Namun peran yang penting mereka dalam menciptakan lapangan pekerjaan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi sering diabaikan. Marx tidak sepenuhnya mengakui peran penting kapitalis dan entrepreneur dalam masyarakat kapitalis. Yang terakhir, fenomena buruh dan kapitalis. Marx menganggap bahwa hubungan antara buruh dan kapitalis dalam masyarakat kapitalis adalah hubungan yang bercampur aduk, di mana buruh dieksploitasi oleh kapitalis, namun tidak sepenuhnya akurat bahwa semua buruh dan kapitalis memiliki hubungan yang sama. Ada beberapa jenis buruh dan kapitalis dan hubungan mereka dengan satu sama lain dapat bervariasi. Marx tidak sepenuhnya mengakui kompleksitas hubungan antara buruh dan kapitalis. Kelebihan dari teori pemikiran Karl Marx. Pertama, fokus pada redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi yang muncul akibat dari adanya kapitalisme. Kedua, mengusung keadilan sosial. Teori sosialis ini memandang ekonomi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dengan memberikan peran yang lebih dominan kepada pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya kesenjangan antara kelas sosial. Ketiga, pemberdayaan kelas pekerja. Teori ini itu menekankan seberapa pentingnya pemberdayaan kelas pekerja, sehingga diharapkan dapat mengurangi eksploitasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian terdapat juga kekurangan dalam teori sosialis Karl Marx ini. Pertama, adanya keterlibatan pemerintah yang berlebihan yang menimbulkan kekhawatiran terkait dengan keterlibatan pemerintah ini gitu. Karena dalam kehidupan ekonomi, beberapa kritikus juga menganggap bahwa intervensi negara yang terlalu besar dapat menghambat inovasi dan juga efisiensi ekonomi. Selain itu, kendali penuh negara atas sumber daya ekonomi seringkali berpotensi menyebabkan birokrasi yang lambat dan juga korupsi. Kedua, ada determinisme dan kontrol negara.
Hal ini dapat mengurangi kebebasan individu dan juga mempertegas kekuasaan negara atas masyarakat. Ketiga, ada keterbatasan solusi. Banyak yang mengkritik bahwa teori Marx terlalu menitik beratkan perhatiannya pada masalah ekonomi, sehingga pemahaman tentang pertentangan kelas pun selalu berkisar pada cara berproduksi dan pembagian kerja. Tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti nilai spiritual. Keempat, kesulitan implementasi. Implementasi teori sosialisme dapat sulit karena memerlukan perubahan struktural yang besar dalam masyarakat yang mungkin tidak dapat dilakukan secara cepat atau mudah. Demikian yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan pemikiran Karl Marx ya, mengenai ekonomi sosialis. Nah, pemikiran Karl Marx ini menyoroti kritik terhadap kapitalisme, terutama melalui teori nilai kerja dan nilai surplus, serta menawarkan sosialisme revolusioner sebagai alternatif. Meskipun menginspirasi banyak gerakan sosial, kritik terhadap Marx mencakup kelompok transformasi dan peran kapitalis. Ide-ide Marx tetap relevan dalam memahami sejarah sosial dan ekonomi saat ini. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.